Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Ipar Pengundang Maut. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kita selalu mendengar sebuah pepatah, kalau menikah itu adalah ibadah. Paling lama karena menyangkut dua orang manusia yang berbeda dan disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Adalah menyatukan dua karakter yang berbeda yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk saling mengisi kekurangan masing-masing. Idealnya memang itulah salah satu tujuan sebuah pernikahan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pernikahan berjalan mulus seperti jalan tol. Selalu saja ada duri, bahkan jalan yang terjal dalam setiap perjalanannya. Bahkan ketika kita menerima salah satu pihak, sudah tidak bisa menerima kekurangan pasangannya. Bisa dipastikan, pernikahan tersebut tidak akan mendatangkan kebahagiaan untuk kedua belah pihak. Kisah kali ini juga berkisah tentang lika-liku sebuah pernikahan yang penuh warna. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisahnya. Malam itu di sebuah rumah yang terbilang cukup bagus dan mewah untuk ukuran di kampung. Suasana terlihat mulai sepi. Namun penghuni rumah tersebut, yaitu pasangan suami istri, Bu Yahya dan Pak Surya suaminya, sepertinya masih sama-sama terjaga malam itu. Bu Yahya baru saja selesai melipat sajadah, setelah baru saja selesai menunaikan ibadah sholat Isya. Ketika tiba-tiba perempuan itu dikagetkan oleh suara ledakan keras yang berasal dari atas atap rumahnya. Suara ledakan itu mirip petasan yang disulut tersebut begitu kencang dan nyaring terdengar, hingga membuat Pak Surya ikut kaget. Terdengar dua kali ledakan yang cukup memekakan telinga. Siapapun yang mendengarnya itu, suara apa ya? Kayak suara petasan disulut, pikir Bu Yaya. Namun perempuan itu tidak mau terlalu memusingkan hal itu. Dia masih berpikir positif kalau itu paling hanya suara petasan yang berasal dari tetangganya yang mungkin hendak mengadakan hajatan. Pak Surya pun memiliki pikiran yang sama dengan sang istri, sehingga tidak terlalu menghiraukannya. Meski sempat bingung, kenapa asal suara petasan tersebut seperti begitu dekat dan berasa tidak jauh, pikirnya saat itu. "Kenapa belum tidur, Pak?" tanya Bu Yaya, seraya menghampiri Pak Surya yang masih asik menonton acara TV. "Entahlah, Bu. Bapak dari tadi sebenarnya sudah ngantuk, tapi kedua mata Bapak ini malah tidak bisa terpejam," kata Pak Surya, seraya menggeser duduknya saat sang istri menghampiri dan ikut duduk di sampingnya. "Apa mungkin Bapak terlalu banyak minum kopi hari ini, makanya matanya melek terus?" tanya Bu Yaya. Pak Surya pun spontan menggeleng. "Enggak juga, Bu. Hari ini Bapak malah tidak minum kopi sama sekali. Takut nanti asam lambung Bapak naik lagi." Cuma tiba-tiba saja laki-laki itu menghentikan ucapannya. "Cuma apa, Pak?" tanya Bu Yaya penasaran dengan kelanjutan ucapan sang suami. Pak Surya terdiam sejenak untuk beberapa saat. Sebenarnya dia enggan untuk menceritakan sebuah mimpi buruk yang akhir-akhir ini sering mengganggu tidurnya setiap malam. Bukan sebuah mimpi buruk yang terus berulang seperti sebuah video yang diputar terus-menerus. Bu Yaya yang mulai merasa kesal karena diajukan. "Bapak akhir-akhir ini kok sering mengampi buruk ya, Bu?" Akhirnya pengakuan itu pun terlontar dari bibir laki-laki itu. "Memangnya Bapak mimpi apaan?" ujar Bu Yaya. Kali ini dia menatap serius ke arah suaminya. Kemudian meluncurlah sebuah pengakuan yang mengejutkan. Rupanya Pak Surya sering bermimpi berada di sebuah tempat yang asing, yang latarnya serba berwarna merah. Dia tidak tahu itu di mana dan rasanya belum pernah berkunjung ke tempat itu sebelumnya, seumur hidupnya. Lalu tiba-tiba Pak Surya merasa ada sebuah tangan panjang, berkuku, mirip cakar menyambar tubuhnya. Setelah itu mencakar-cakar setiap bagian tubuhnya, hingga membuat Pak Surya berteriak kesakitan. Meski itu hanya mimpi,
Tapi Pak Surya merasa kalau itu adalah sebuah kenyataan. "Lihat Bu, tubuh Bapak ada banyak cakaran yang entah dari mana datangnya," kata Pak Surya seraya menyikap kemeja yang dipakainya, memperlihatkan beberapa luka cakaran di bagian perut dan dadanya yang masih meninggalkan luka. Bu Yaya kaget. "Ya Allah Pak, kenapa bisa sampai segini? Bapak yakin tidak dicakar oleh hewan buas atau sejenisnya?" tanya Bu Yaya yang tampak mengkhawatirkan kondisi suaminya itu. Pak Surya menggeleng. "Ibu sendiri kan tahu, Bapak kalau kemana-mana kan biasanya selalu ditemani Ibu," gila Pak Surya. "Iya juga ya," ucap Bu Yaya sambil mangut-mangut membenarkan ucapan sang suami. Lalu Pak Surya meneruskan cerita tentang mimpi buruknya. Kata Pak Surya, setelah tubuhnya dicakar-cakar oleh sosok itu, tidak lama kemudian muncullah sebuah bola api raksasa yang berputar mengelilingi dirinya. Kemudian percikan api dari bola raksasa tersebut tiba-tiba menyambar tubuh jangkung Pak Surya. Pak Surya mencoba berlari sekuat tenaga, mencoba menghindar dari kejaran bola api raksasa yang mencoba mengejarnya tersebut. Tapi naas, kecepatan bola api raksasa tersebut jauh lebih cepat mengalahkan kecepatan lari Pak Surya. Bahkan Pak Surya yang sudah kelelahan akhirnya jatuh tersungkur. Tidak lama kemudian, bola api raksasa itu tampak berputar-putar, seperti sebuah gangsing tepat di atas tubuh Pak Surya, lalu jatuh tepat di atas tubuh laki-laki itu. Pak Surya bahkan bisa merasakan tubuhnya yang dibakar oleh pendaran api yang berasal dari bola api raksasa tersebut. Bu Yaya spontan bergidik ngeri setelah mendengar pengakuan Pak Surya tentang mimpinya. Tidak ingin membuat suaminya jadi kepikiran, akhirnya Bu Yaya menyarankan Pak Surya untuk makin giat beribadah. "Bisa saja itu mimpi buruk yang berasal dari gangguan jin kafir dan sejenisnya Pak. Jadi lebih baik kita bentengi saja dengan makin giat beribadah," saran Bu Yaya. Pak Surya manggut-manggut lalu memutuskan untuk tidur karena kedua matanya sudah terasa sangat ngantuk. Bu Yaya yang kemudian menyusul sang suami dari belakang sempat tertegun sejenak. Tiba-tiba dia mulai melihat ada beberapa keganjilan dari tingkah suaminya itu. Kemarin saat mereka berdua hendak bepergian, tiba-tiba saja Bu Yaya mencium ada bau bangkai di dalam mobil. Namun saat ditanyakan ke Pak Surya yang sudah siap-siap menyetir, Pak Surya mengaku tidak mencium bau apa-apa, apalagi mencium bau busuk seperti yang dikatakan oleh sang istri. "Masa sih Bapak gak nyium baunya? Ibu aja sampai mau muntah ini, gak kuat mencium bau busuk di sini," tanya Bu Yaya yang mencoba memeriksa bagian dalam mobil. Dia menyangka bisa saja ada bangkai tikus di dalam mobil. Namun anehnya, Bu Yaya tidak menemukan bangkai apapun. Bahkan tumpukan sampah pun tidak ada. Tentu saja hal ini membuatnya keheranan. Saat melihat ke arah kaca spion, kembali perempuan itu terkejut saat melihat tidak ada bayangan wajah Pak Surya yang memantul dari kaca spion. Saking tidak percayanya, Bu Yaya sampai berkali-kali mengucek kedua matanya untuk memastikan kalau penglihatannya salah. Sayangnya hasilnya tetap sama. "Aneh, kenapa aku tidak menemukan pantulan bayangan wajah Bapak ya di kaca spion?" Ya, walaupun keganjilan itu tidak terlalu dihiraukan oleh Bu Yahya, dia anggap semua itu hanya angin lalu yang tidak penting untuk dipikirkan saat itu. Azan subuh baru saja berkumandang dari masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Bu Yahya mau membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat subuh. Akan tetapi Bu Yahya bingung karena tidak mendapati Pak Surya berada di sampingnya. "Loh, Bapak kemana ya? Tumben bangun duluan," pikir Bu Yahya. Bu Yahya lalu mencoba keluar kamar untuk mencarinya dengan mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang ada di rumahnya sambil memanggil-manggil nama suaminya. Namun anehnya sama sekali tidak ada sahutan. Bu Yahya yang sempat menyangka mungkin Pak Surya sudah duluan pergi ke masjid untuk menjalankan sholat subuh berjamaah di sana seperti biasanya bersama yang lainnya. Namun pada akhirnya
Bu Yaya malah menemukan sang suami yang ada di depan pintu dapur dalam posisi telungkup yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh kosong seperti habis terbakar. Bu Yaya pun spontan teriak histeris sampai akhirnya jatuh pingsan. Tidak lama kemudian warga yang mendengar teriakan Bu Yaya pun langsung datang berkerumun ke rumahnya. Mereka ikut shock, tidak menyangka Pak Surya yang dikenal sebagai orang yang baik dan menjadi panutan warga, kenapa hidupnya harus berakhir tragis seperti itu. Sebagian warga ada yang langsung menelpon pihak kepolisian dan siap-siap mengurus jenazah Pak Surya. Ada juga warga yang mencoba menenangkan dan menghibur Bu Yaya yang masih belum bisa menerima kenyataan pahit yang menimpa suaminya. Warga menyimpulkan kalau apa yang dialami oleh Pak Surya bukanlah kematian biasa, melainkan seperti kematian yang disebabkan oleh kiriman santet. Apalagi malam sebelum meninggalnya Pak Surya, 2 orang warga yang sedang mengadakan ronda bersaksi sempat mendengar suara ledakan cukup keras di atas atap rumah Pak Surya. Namun anehnya, saat mereka mencoba mengecek dan mengarahkan senter ke atas atap rumah Pak Surya, kedua warga tersebut tidak melihat apa-apa. Mereka tidak tahu kalau sebelumnya ada sebuah bola api berwarna oranye kemerahan seperti bara api sedang berputar-putar seperti gangsing di atas atap rumah, kemudian memancar ke segala arah. Serpihan bola api tersebut bahkan masuk menembus rumah Pak Surya dan Bu Yaya. Akan tetapi serpihan bola api yang panas tersebut hanya mengenai tubuh Pak Surya yang saat itu sedang ke dapur hendak mengambil air minum. Bu Yaya sendiri selamat karena sedang tertidur pulas di kamarnya. Pak Doni dan Bu Ajeng ikut kaget mendengar berita kematian tragis soal Pak Surya. Mereka pun berdua bergegas ke rumah duka untuk ikut melayat dan menghibur Bu Yaya yang masih dibangun kesedihan. Perempuan yang masih terlihat cantik di usianya yang sudah menginjak 37 tahun itu tampak sedang meratapi jenazah Pak Surya yang sudah selesai dikafani. Wajah Bu Yaya terlihat sebab karena sudah berjam-jam menangisi kematian tragis suaminya. Beberapa orang ibu-ibu yang bersimpati mencoba menghibur Bu Yaya, namun usaha mereka gagal saat Bu Ajeng dengan ragu-ragu menghampiri sang kakak ipar. Tiba-tiba saja sikap Bu Yaya langsung berubah. Bukannya berterima kasih dengan kedatangan Bu Ajeng, Bu Yaya malah memaki-maki sang adik ipar. Dia juga menuduh kalau Bu Ajenglah yang sudah mengirim santet ke suaminya. Bu Ajeng yang sempat bingung dengan tuduhan Bu Yaya untuk beristighfar. Tapi ucapan dan tuduhan yang keluar dari bibir Bu Yaya malah makin menyakitkan hati Bu Ajeng. Aku yakin pasti kamu ya Jeng yang sudah membuat Kang Surya mati. Ayo ngaku. Ajeng, jahat sekali kamu, hentak Bu Yaya dengan nada suara tinggi. Saat itu Doni tidak terima istrinya dituduh sebegitu rupa. Tentu saja membela Bu Ajeng. Teh, saya tahu Teh Yaya saat ini sedang dalam kondisi berduka, baru ditinggal oleh Asurya. Tapi tolong Teh, jangan menuduh istri saya yang enggak-enggak atuh Teh. Tolong, juga jaga nama baik saya dan istri saya di depan para pelayat. Apalagi Teteh sudah nuduh istri saya tanpa bukti, itu jatuhnya fitnah Teh, kata Pak Doni seraya memberi isyarat dengan tangan kepada istrinya agar menjauh dari Bu Yaya. Akan tetapi Bu Yaya malah terus berteriak histeris seperti orang kesetanan mengusir Bu Ajeng agar keluar dari rumahnya. Pergi kamu dari sini Ajeng. Saya tidak sudi melihat wajah kamu. Cepat bawa istri kamu agar jangan sampai terlihat di depan wajah saya. Doni panik. Bu Yaya layaknya orang yang kerasukan, makhluk tidak kasat mata. Tanpa menunggu diusir oleh sang kakak ipar untuk yang kedua kalinya, Doni pun segera memegang tangan sang istri. Kemudian mengajaknya berjalan menuju pintu keluar untuk menghindari pertikaian lebih lanjut dengan Bu Yaya. Setelah punggung Pak Doni dan Bu Ajeng menghilang di balik pintu masuk, Bu Yaya pun berhenti berteriak-teriak histeris memaki Bu Ajeng. Lalu perempuan yang masih terlihat cantik di usianya yang sudah tidak muda lagi itu kembali bersimpuh di hadapan jenazah Pak Surya sambil menangis sesegukan.
Sepertinya Bu Ajeng kembali para warga mulai membicarakan perihal dugaan santet yang dikirim kepada mendiang Pak Surya. Sebagian besar warga terutama ibu-ibu gosip mulai percaya dengan tuduhan Bu Yaya kalau Bu Ajenglah pelakunya. Hubungan yang selama ini kurang harmonis antara Bu Ajeng dan kakak iparnya itu menjadi penguat dugaan warga. Hal itu pun sampai juga ke telinga Bu Ajeng. Dia merasa semakin tertekan di depan warga yang berkumpul di rumahnya. Lalu Bu Ajeng bersumpah kalau dia tidak tahu apa-apa tentang kematian Pak Surya. Namun di luar dugaan, Bu Mita yang selama ini banyak diam dan tidak mau ikut campur urusan kedua kakak iparnya tersebut, tiba-tiba saja mendukung Bu Yaya dan ikut menuduh Bu Ajeng. Bu Ajeng yang tidak terima sampai hendak menjambak rambut Bu Mita saking emosinya. Untunglah Pak Doni dan Pak Lurah segera melerai keduanya hingga tidak sampai terjadi kericuhan di sana. Nindi dan juga ikut diundang dalam rapat tersebut. Dari tadi terlihat gelisah. Soalnya gadis itu melihat sosok mendiang Pak Surya berdiri tepat di depan pintu rumah Pak RT dengan kondisi yang sungguh memilukan. Sekujur tubuhnya dan wajahnya menghitam seperti habis terbakar oleh benda yang seperti habis terbakar menyeruak di ruangan itu. Membuat Nindi spontan menutup hidungnya karena tidak tahan dengan baunya. Anehnya, sepertinya hanya Nindi seorang yang mencium baunya, sedangkan warga yang lain terlihat anteng-anteng saja. Kenapa sosok mendiang Pak Surya ada di sini dengan kondisi seperti itu ya? Apa mungkin ada urusan dunia yang belum selesai? Pikir Nindi. Nindi yang ingin membantu Bu Yaya mencari jawabannya sempat berniat untuk mengajak sosok mendiang Pak Surya berkomunikasi lewat bahasa batin. Namun upaya Nindi gagal karena tiba-tiba saja ada sesuatu dari atas menarik sosok mendiang Pak Surya. Sosok beliau seperti tersedot ke sebuah lorong rahasia yang mendadak muncul kemudian menghilang. Setelah menyedot sosok mendiang Pak Surya, Nindi sempat kaget melihat kejadian yang hanya berlangsung dalam hitungan detik dan itu terjadi di hadapannya. Ya Allah, tadi itu apa? Kok kayak ada yang nyedot sosok Pak Surya ya? Masuk ke sebuah lorong. Waktu itu Nindi kebingungan hingga menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sampai akhirnya Pak Lurah yang lebih mengutamakan ketenangan warganya terpaksa membuat keputusan yang cukup berat untuknya. Pak Lurah terpaksa mengusir Bu Ajeng dan Pak Doni dari kampung atas desakan sebagian warga. Mereka berkilat takut hal yang sama akan terulang kalau sampai pasangan suami istri itu masih tinggal di lingkungan mereka. Bu Ajeng dan Pak Doni tentu saja menolak disuruh keluar dari rumah mereka. Saya dan istri saya tidak bermasalah apa-apa Pak Lurah. Kenapa kami harus meninggalkan rumah yang sudah kami tempati hampir 10 tahun? Tanya Pak Doni yang tidak terima diusir oleh warga hanya karena tuduhan tanpa bukti dari Bu Yahya, kakak iparnya. Yang saat itu Pak Lurah pun memberi pengertian kepada keduanya kalau keputusan tersebut adalah untuk ketenangan para warga sekaligus keselamatan Pak Doni dan Bu Ajeng sendiri. Pak Lurah khawatir akan warga yang mulai bertindak anarkis. Sebagian warga ada yang nekat melempari rumah Bu Ajeng dan Pak Doni dengan telur busuk. Bahkan sampai batu hingga kaca jendela rumah keduanya pecah. Beling bekas pecahan kaca jendela berserakan di lantai teras rumah Bu Ajeng. Bu Ajeng menangis dalam pelukan suaminya. Ya, Bu Ajeng sangat ketakutan dan merasa diteror. Pak Doni juga heran, seperti ada orang yang sengaja menghasut warga agar membenci mereka berdua. Bu Ajeng sempat mengira pelakunya adalah Bu Yaya karena merasa suaminya sebagai korban santet. Tidak sampai di situ, Pak Doni juga ikut terkena getahnya saat Pak Doni hendak salat berjamaah di masjid seperti yang selalu rutin dia lakukan. Para jemaah malah mengusirnya. Mereka bergila. Percuma Pak Doni rajin sholat berjamaah kalau dia masih bersekutu dengan dukun. Itu sama saja menyekutukan Tuhan. Pak Doni kembali membalas semua fitnah warga. Tapi tidak ada warga yang peduli. Bahkan pengurus masjid mengusir Pak Doni yang dianggap sudah mengotori kesucian tempat beribadah. Nini sebenarnya tidak yakin kalau pelaku santet itu Bu Ajeng. Apalagi Nini kembali sempat bermimpi didatangi oleh sosok mendiang Pak Surya
yang dalam kondisi cukup mengenaskan. Kedua kaki dan tangan laki-laki itu tampak dirantai oleh besi. Lalu terlihat ada sosok makhluk berwujud setengah manusia dan setengah kerbau, tiba-tiba membawa sebuah cemeti di tangannya. Kemudian tanpa ampun melayangkan cambukan berkali-kali ke tubuh Pak Surya yang sudah tidak berdaya. Berkali-kali terdengar suara lengkungan kesakitan dari Pak Surya, bahkan dengan suara yang sudah lemah. Sosok mendiang Pak Surya itu minta tolong kepada Nindi. Neng Nindi, tolong Neng, tolong saya, ucap sosok mendiang Pak Surya di antara makhluk-makhluk yang terus mengelilinginya. Pak, Bapak kenapa? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Ucap Nindi dengan rasa iba yang mulai menggelayuti dirinya. Meski karakter Nindi tomboy, namun sebagai seorang perempuan, ia memiliki rasa empati yang cukup tinggi. Apalagi Nindi adalah seorang indigo yang memiliki kepekaan tinggi dibanding orang lain. Semuanya berubah gelap. Nindi pun terbangun dengan napas ngos-ngosan. Syukurlah, tadi aku cuma mimpi, gumam Nindi seraya menyeka peluh yang membasahi sebagian wajahnya. Singkat cerita, Bu Ajeng dan Pak Doni yang diusir oleh warga kini terpaksa pindah ke desa lain dengan mengontrak sebuah rumah sederhana. Meski sederhana, keduanya merasa masih menjadi korban fitnah, tapi keduanya mencoba ikhlas menerima cobaan. Sejak suaminya meninggal, Bu Yaya lebih sering mengurung dirinya di kamar. Dia jarang sekali keluar rumah. Sepertinya ditinggalkan selama-lamanya oleh Pak Surya sudah merenggut sebagian semangat hidup Bu Yaya. Bersyukurlah, karena Bu Mita, sang adik ipar, selalu telaten datang membantunya mengerjakan semua pekerjaan rumah, sekaligus memasak untuknya. Warga yang melihat hal itu jadi makin mengagumi karakter Bu Mita yang jadi kacang tidak lupa kulit. Sampai pada akhirnya suatu malam Nindi dan Bu Cahaya balik pulang dari kota Tasikmalaya untuk nyekar ke makam mendiang ayah Nindi. Berjam-jam terjebak macet di jalan membuat ibu dan anak itu pulang ke rumah kemalaman saat mobil yang disetir Nindi melewati rumah Bu Yaya. Nindi kaget saat melihat dari balik kegelapan ada seseorang yang sedang menyiramkan sesuatu ke depan halaman rumah Bu Yaya. Sebelumnya, orang yang wajahnya tidak terlihat jelas itu seperti sedang mengubur sebuah bungkusan berwarna hitam di depan rumah Bu Yaya. Nindi yang curiga melihat gerak-gerik orang tersebut berniat untuk segera turun dari dalam mobilnya. Itu siapa ya? Ngapain coba? Tengah malam berkeliaran di depan rumah Bu Yaya. Gerik-geriknya juga mencurigakan. Jangan-jangan maling, ucap Nindi setengah berbisik ke arah Bu Cahaya yang ikut menatap lekat pada orang yang gerak-geriknya memang mencurigakan itu. Bu Cahaya sempat mencegah Nindi untuk menghampiri orang itu, takut Nindi celaka. Tapi Nindi memberi isyarat dengan tangan kalau dia akan baik-baik saja. Sampai akhirnya Nindi pun menghampiri orang itu dan Bu Cahaya hanya bisa pasrah. Karena watak Nindi yang keras memang susah untuk diluluhkan. Nindi perlahan menutup pintu mobil lalu berjalan dengan mengendap genap menuju rumah Bu Yahya. Namun baru saja langkahnya mencapai depan gerbang rumah mewah Bu Yaya, tiba-tiba saja sebuah tangan pucat seperti mayat mencekik lehernya dari belakang, lalu menghujamkan kukunya yang tajam dan panjang menusuk ke dalam kulit leher gadis itu hingga sempat mengeluarkan darah. Disusul tubuh jangkung Nindi diangkat ke atas oleh sosok itu. Dia adalah sosok perempuan yang wajahnya rusak. Kedua matanya bolong, dipenuhi oleh puluhan belatung yang masih hidup dan menggeliat-geliat menjijikan. Nindi yang masih kaget dan tidak menyangka akan mendapat serangan secepat itu, mencoba menguasai dirinya. Dengan kedua kaki, gadis itu sibuk menendang ke sana kemari karena merasa kesusahan bergerak di dalam posisi terangkat ke atas seperti itu. Gawat, sepertinya orang tadi punya sosok penjaga, tapi aku tidak boleh menyerah begitu saja. Ya Allah, tolong lindungi hambamu ini yang lemah, kata Nindi dalam hati. Lalu gadis itu perlahan dalam hati membacakan doa Nabi Yunus seraya kedua tangannya yang bergegas mengapak, mencoba menyalurkan energi positif agar menyeluruh ke seluruh tubuhnya.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadolimin. Setelah membacakan doa Nabi Yunus dengan gesit dan dalam satu hentakan, Nindi mengibaskan kepalanya dengan kekuatan penuh. Disusul kaki kirinya menghantam bagian perut sosok kuntilanak tersebut, hingga sosok tersebut kehilangan keseimbangan. Tangan kanannya yang tadi mencekik leher Nindi refleks terlepas. Sosoknya yang kurus sempat terhuyung ke belakang. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nindi yang langsung melayangkan sebuah tendangan telak ke arah sosok itu, sambil tidak putus-putusnya meneriakkan takbir dengan suara lantang. Mampus kau, makhluk bau busuk, mandi sana, badanmu belatungan, bikin aku pingin muntah, kata Nindi dengan tatapan galak. Ucapan Nindi barusan membuat sosok kuntilanak tersebut jadi terpancing emosinya. Sosoknya kembali melayang terbang ke arah Nindi. Kali ini dia mengincar wajah gadis cantik itu. Sosok itu hendak mencakar wajah mulus Nindi, tapi Nindi yang sudah biasa membaca gerakan tangan sosok kuntilanak tersebut tentu saja tidak kalah. Tangannya tidak diam, yang berisi ajian Raja Keling sudah lebih dulu melayangkan ke arah dadanya. Senyum Nindi langsung terugi di bibirnya ketika mendengar suara lolongan kesakitan dari lawannya itu. Sosoknya langsung ambruk ke tanah. Gimana? Mau lagi? Pergi dari sini atau aku bakar tubuh bau belatungmu itu, ancam Nindi. Seraya mengacung-acungkan tasbih kayu kaboa dari hutan sancang Garut yang barusan dia ambil dari tas lempangnya. Wajah sosok itu spontan berubah menjadi ketakutan saat melihat kilatan energi yang terpancar dari tasbih kayu kaboa yang dipegang oleh Nindi. Tanpa menunggu diperintah 2 kali oleh Nindi, sosok kuntilanak itu pun langsung terbang menjauhi tubuh Nindi yang masih berdiri jumawa menatap sinis ke arahnya. Akhirnya makhluk tidak diundang itu pergi juga, kata Nindi bernapas lega. Ekor mata Nindi kini berpindah halaman ke rumah Bu Yahya sambil mencari-cari orang yang dicurigainya tersebut. Namun orangnya sudah tidak ada lagi di tempat itu. Itu orang kemana ya? Gak mungkin banget kalau dia ngilang begitu saja. Aku yakin banget kalau dia itu manusia, bukan demit, gumam Nindi. Nindi perlahan berjalan mendekati jajaran koleksi bunga Bu Yahya yang ditanam di pot, di mana tadi dia sempat melihat orang tadi sempat menguburkan sesuatu di antara pot-pot tersebut. Untunglah cahaya lampu teras sangat membantu penglihatan Nindi, hingga dalam waktu singkat akhirnya dia berhasil menemukan bekas galian yang takutnya benda tersebut adalah benda yang dikubur dan membahayakan atau mengandung energi negatif. Nindi memakai sebilah kayu kecil untuk mengorek tanahnya, lalu menyembulas sebuah bungkusan berwarna hitam berisi beberapa helai rambut, potongan kuku manusia, boneka kecil yang ditusuk oleh beberapa buah jarum pentul yang sudah berkarat, dan sebuah foto yang dilumuri oleh cairan merah mirip darah ada di dalamnya. Penasaran ingin tahu siapa foto yang ada di dalamnya, Nindi pun mengambil botol kecil berisi minuman yang biasa dibawa di dalam tas lempangnya. Lalu ia cipratkan ke foto tersebut. Kedua mata Nindi langsung terbelalak kaget. Ini kan foto Bu Yahya. Takut suaranya terdengar oleh orang lain, terutama oleh Bu Yahya, sang pemilik rumah. Nindi buru-buru menutup mulut sendiri, sampai akhirnya sebuah suara tiba-tiba berseru di belakangnya. Nindi, awas! Suara Bu Cahaya terdengar berteriak agak jauh dari telinga Nindi. Disusul terdengar suara buk. Sebuah pukulan keras dari benda tumpul yang dipegang oleh Bu Cahaya tepat mengenai punggung seorang wanita yang rupanya tadi hendak memukul kepala Nindi dengan pot bunga yang terbuat dari keramik. Tubuh perempuan itu pun roboh. Nindi yang penasaran siapakah orang yang hendak mencelakainya itu langsung membalikkan tubuh perempuan tersebut. Nindi dan Bu Cahaya pun sama-sama kaget. Bu Mita, seru ibu dan anak itu berbarengan. Flashback ke beberapa bulan sebelum Bu Yaya dan Pak Surya adalah pasangan suami istri yang hidup harmonis, sehingga dijadikan contoh teladan
oleh para warga, terutama pasangan suami istri yang baru menikah. Selama 20 tahun keduanya menikah, tidak pernah terlihat ada pertengkaran, apalagi perselingkuhan di antara mereka berdua. Setiap kali warga berpapasan dengan keduanya, pasti yang ditunjukkan adalah kemesraan dan keharmonisan. Bu Yahya yang lemah lembut selalu bisa jadi air penyejuk bagi suaminya. Begitu juga Pak Surya, selalu bisa menjadi pelindung bagi sang istri. Meski selama 20 tahun menikah, Tuhan belum memberikan kepercayaan kepada pasangan suami istri untuk mendapatkan momongan. Tidak pernah mengurangi kebahagiaan mereka. Banyak warga yang iri melihat keharmonisan rumah tangga Bu Yaya dan Pak Surya. Tuh Bu, lihat Pak Surya sama Teh Yaya. Ya, sholat berjamaah ke masjid aja selalu bareng. Gak kayak ibu, diajak ikut sholat berjamaah ke masjid aja banyak banget alasannya. Suatu kali Pak Doni menasehati Bu Ajeng istrinya yang selalu enggan diajak sholat berjamaah ke masjid. Hah, Bapak ngapain sih bandingin ibu sama Teh Yaya? Ibu mah gak suka ya Pak selalu muji-muji Teh Yaya. Soal cantik juga, lebih cantikan ibu kemana-mana, sahut Bu Ajeng. Bukan begitu Bu, maksudnya coba meluruskan maksud ucapan tadi Bu. Bu Ajeng sudah keburu memotong ucapan sang suami. Alah, bosan tahu ibu itu dengarnya. Dikit-dikit Teh Yaya, dikit-dikit Teh Yaya. Biar begini begitu, gak kayak ibu. Basi Pak, telinga ibu tuh udah bosan tahu mendengarnya. Cerocos Bu Ajeng dengan nada suara yang mulai tinggi. Saking kesalnya Bu Ajeng sudah bosan dan jengah karena Pak Doni suaminya lebih banyak memuji Bu Yaya, kakak iparnya. Emosi Bu Ajeng pun jadi tersulut karena bukan 1-2 kali saja Pak Doni membandingkan dirinya dengan sang kakak ipar. Hampir setiap hari sang suami menyampaikan hal yang sama. Bu Ajeng hafal dengan susunan kalimat yang diucapkan oleh Pak Doni. Bu Ajeng malah sempat mengira jangan-jangan suaminya itu diam-diam suka kepada Bu Yaya. Tapi tuduhan itu langsung dibantah oleh Pak Doni. Hus, ibu ini jangan sembarangan ngomong atuh. Kalau nanti ada tetangga yang dengar bisa disangka beneran Bu. Ibu tahu sendiri kan kalau di kampung kita ini banyak sekali ibu-ibu yang suka gosip, tegur Pak Doni. Namun Bu Ajeng hanya tersenyum sinis. Dengan kesal dia tinggalkan suaminya yang sedang menikmati kopi susu di ruang tamu sendirian. Perempuan itu mulai tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya kepada Bu Yaya dan juga Pak Surya. Dan Bu Mita iparnya siang itu baru saja selesai makan nasi liwet di rumah Bu Mita. Mereka bertiga memang sangat akrab, bahkan keakrabannya sering mendapat pujian dari warga. Karena jarang ditemukan ada kakak ipar yang begitu akrab dengan adik iparnya. Namun selama acara makan nasi liwet tersebut, Bu Yaya tidak memperhatikan sikap berbeda yang kini ditunjukkan oleh Bu Mita kepada Pak Surya. Bu Mita yang biasanya terlihat segan dan hormat dengan Pak Surya sebagai kakak ipar, kali ini terlihat begitu santai. Bahkan Bu Mita tidak segan-segan mengambilkan nasi dan lauknya untuk diisi ke dalam piring milik Pak Surya. Namun saat itu Bu Yaya tidak memiliki pikiran negatif atas sikap Bu Mita yang kini sedikit berubah, terutama kepada Pak Surya suaminya. Setidaknya Bu Yaya bersyukur melihat sebagai adik ipar mau akrab dengan semua kakak iparnya. Berbeda dengan Bu Ajeng, adik iparnya yang lain, yang malah selalu menjaga jarak dengan dia dan Pak Surya. Bahkan sikap Bu Ajeng cenderung judes dan tidak bersahabat. Setiap Bu Yaya coba mendekati dan bersikap ramah, Ajeng, kenapa ya Pak? Kok sikapnya selalu judes setiap kali ketemu kita? Tanya Bu Yaya pada Pak Surya. Saat pagi itu, mereka berdua sedang berolahraga pagi, berkeliling kampung. Biarin aja lah Bu, paling si Ajeng itu sirik sama ibu karena punya suami ganteng kayak bapak, seloroh Pak Surya sambil menyenggol bahu istrinya, diiringi dengan sebuah nakal yang semakin menambah nilai ketampanan laki-laki itu. Bu Yaya langsung tergelak. Bapak ini ngomong apaan sih? Ingat umur Pak.
timpal Bu Yaya sambil ikut menertawakan tingkah konyol suaminya itu. "Bapak lapar Bu, kita makan kupat tahu dulu ya di tempat Bang Sodik yuk," ajak Pak Surya yang tanpa menunggu jawaban dari sang istri langsung menggandeng tangan Bu Yaya dengan mesra. Hati Bu Yaya pun menjadi semakin berbunga-bunga diperlakukan sedemikian manis oleh suami tercintanya. Pada saat yang sama mereka berdua berpapasan dengan Bu Ajeng dan Pak Doni suaminya. Rupanya kedua adik ipar mereka itu juga hendak makan kupat tahu di tempat Mang Sodik. Saat Pak Doni langsung menyapa ramah Pak Surya dan Bu Yaya, sikap berbeda justru diperlihatkan oleh Bu Ajeng, istrinya. Bu Ajeng malah bersikap acuh tidak acuh, seakan-akan tidak mengenal mereka berdua. Jangankan menyalami Pak Surya dan Bu Yaya, menyapa mereka berdua pun sepertinya Bu Ajeng enggan. Pak Doni yang merasa tidak enak hati melihat sikap tidak bersahabat istrinya itu, memberi isyarat dengan matanya agar Bu Ajeng mau berbahasa basi menyapa kedua kakak iparnya tersebut. Tapi bukannya mengikuti apa yang barusan disuruh oleh Pak Doni, Bu Ajeng malah melengos pergi meninggalkan mereka bertiga. "Ibu pulang duluan aja ya Pak, gak jadi makan kupat tahunya di sini. Tolong nanti Bapak bungkusin aja ya kupat tahu buat Ibu," kata Bu Ajeng dengan lempeng seakan tanpa beban dan tanpa basa-basi, meminta izin untuk pulang duluan kepada Bu Yaya dan Pak Surya. Bu Ajeng malah langsung meninggalkan tempat itu. Hal ini kembali menyulut api kemarahan Bu Yaya dan Pak Surya yang menganggap kalau Bu Ajeng barusan membuat mereka kembali tersinggung. "Doni, tolong ajarkan istrimu si Ajeng itu sopan santun. Ini bukan pertama kalinya dia bersikap begitu kepada AA dan Teteh," tegur Pak Surya kepada Pak Doni yang sedang menunggu pesanan kupat tahunya. "Iya Doni, apa yang dibilang suami Teteh itu benar. Kalau dilihat sama orang kan kesannya gak bagus. Masa sesama ipar begitu? Tidak akur," ucap Bu Yaya. Doni pun saat itu tercengang. "Iya, Teteh, baik. Nanti saya coba kasih tahu Ajeng ya," kata Pak Doni dengan rasa bersalah yang sudah tidak bisa lagi ia sembunyikan. "Ajeng, kenapa sih sikapmu tidak kunjung berubah?" gumam Pak Doni di dalam hati. Setelah pesanan kupat tahunya selesai dibungkus oleh Mang Sodik, Pak Doni pun pamit duluan kepada Pak Surya dan Bu Yahya. Sementara itu Nindi sedang berdiri di pinggir jalan menunggu mobil angkot yang hendak membawanya ke kampus. Meskipun Bu Cahaya sudah membelikan sepeda motor, tapi Nindi setiap hari memakainya untuk ke kampus. Nindi berkilah lebih suka naik mobil angkot karena dia hanya tinggal duduk manis dan bayar ongkos. Tidak perlu ikut kepanasan saat terjebak macet. Nindi dengan gesit terus melihat ke arah jam tangannya. Gadis itu pun tanpa sengaja melihat ke arah seberang jalan di mana terlihat Bu Yaya dan Pak Surya sedang asik menikmati kupat tahu yang dijual oleh Mang Sodik memakai gerobak sederhana. Awalnya Nindi tidak melihat ada yang aneh dengan pasangan suami istri yang jadi panutan banyak warga tersebut. Sampai akhirnya Nindi spontan menyipitkan matanya ke arah mereka berdua saat merasakan ada hal ganjil yang dilihat lewat mata batinnya. Sebagai seorang indigo, apaan tuh? Kok ada sosok berbentuk bayangan ya di belakang tubuh Pak Surya? Gumam Nindi saat melihat ada bayangan berwarna hitam pekat dengan dua mata yang berwarna merah menyala seperti bola api tanpa menutupi sebagian tubuh Pak Surya. Nindi sampai berkali-kali mengucek-ngucek matanya untuk memastikan. Takutnya kalau dia lihat hanyalah halusinasi belaka. Tapi bayangan hitam itu kini malah balas menatap ke arah Nindi dengan tatapan marah. Kepala Nindi langsung berdenyut sakit saat bertatapan dengan sosok aneh itu. Hal itu biasanya bila terjadi bentrokan antara energi negatif dan energi positif Nindi. Ya, dari makhluk tidak kasat mata. Tiba-tiba saja perasaan Nindi jadi tidak enak. Dia takut hal buruk akan menimpa Pak Surya. Tapi mobil angkot yang sedang ditumpanginya tahu-tahu sudah muncul, membuat Nindi jadi tersadar dan segera naik mengingat waktunya sudah sangat mepet untuk masuk kuliah.
Lalu pasangan suami istri itu pun tahu-tahu sudah tidak ada lagi di sana. Bahkan sosok bayangan hitam itu pun ikut menghilang. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama Pak Surya. Tolong lindungi beliau ya Allah, bisik Nindi di dalam hatinya. Saat sudah berada di mobil angkot, sementara itu sesampainya Pak Doni langsung menegur sikap tidak terpuji yang tadi ditunjukkan oleh Bu Ajeng kepada Bu Yaya saat mereka berpapasan di tempat kupat tahu. Maksud ibu tuh apa sih? Jangan bersikap kayak anak kecil lah Bu. Belajarlah untuk hormat sedikit saja kepada kedua kakak ipar kita itu, pinta Pak Doni. Bukannya introspeksi diri, namun kedua mata Bu Ajeng malah mendelik ke arah suaminya. Bapak kalau tidak tahu apa-apa, lebih baik diam saja daripada nanti pas terbongkar jadi malu sendiri, jawab Bu Ajeng. Ucapannya yang mengandung teka-teki tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan baru untuk Pak Doni. Apa maksud ibu? Nanti juga bapak tahu. Lebih baik bapak tahu sendiri, cepat atau lambat. Nanti juga bapak akan tahu, jawabannya. Sahut Bu Ajeng yang langsung meninggalkan Pak Doni yang masih bingung dengan ucapan Bu Ajeng. Sementara itu di dalam angkot, Nindi masih kepikiran tentang sosok bayangan yang tadi sempat dilihatnya menyelubungi tubuh Pak Surya. Baru kali ini aku melihat ada sosok seperti itu. Apa itu semacam kodam penjaga ya kayaknya? Kayak Ningmas Ayu ya? Berarti Pak Surya bukan orang sembarangan dong. Nini bergumam dalam hati. Namun selama dia pikirkan justru malah membuat Nindi pusing sendiri. Sampai akhirnya sebelum perasaan tidak enak mulai menyergapnya, dia mulai tidak yakin kalau sosok bayangan hitam tadi adalah kodam penjaga Pak Surya. Pak Surya kan taat beribadah, sedangkan sosok bayangan hitam tadi, aku rasa auranya hitam begitu kental. Kalau sosok itu bukan kodam penjaga, berarti lantas dia siapa ya? Pertanyaan itu terus berputar-putar di atas kepala Nindi seperti baling-baling kipas angin yang berputar. Sampai akhirnya angkutan umum yang Nindi tumpangi sampai juga di depan kampus. Gadis itu pun segera turun. Pagi itu Bu Ajeng hendak ke warung untuk membeli bahan-bahan masakan di warung. Sudah berkumpul banyak ibu-ibu yang sibuk memilih sayuran, aneka daging dan bumbu masak. Wajah Bu Ajeng langsung berubah masam saat memperhatikan ibu-ibu itu langsung berbisik-bisik sambil sesekali memandang ke arahnya dengan tatapan sinis. Sepertinya mereka sudah tahu kalau Bu Ajeng selama ini hubungannya kurang harmonis dengan keluarga Bu Yaya dan Pak Surya yang merupakan kakak iparnya. Apa kalian lihat-lihat ngomongin saya ya? Dasar kalian tukang gibah. Pagi-pagi sudah ngomongin orang. Kenapa sih sibuk amat ngurusin orang lain sih? Urus saja urusan kalian masing-masing, bentak Bu Ajeng yang tanpa rasa gentar sedikit pun menatap galak ke satu persatu ibu-ibu yang sempat berbisik-bisik membicarakannya. Lalu Bu Ajeng pun dengan kesal berlalu meninggalkan warung. Dia lebih memilih untuk balik badan, tidak jadi belanja bahan masakan. Sepeninggal Bu Ajeng, suara riuh ibu-ibu di warung mulai terdengar. Kebanyakan kembali membicarakan hal-hal yang jelek tentang Bu Ajeng. Heran saya sama Bu Ajeng. Bu Yaya kan orangnya baik dan ramah. Kenapa Bu Ajeng malah kalah benci banget ya sama Bu Yaya? Bu Susi memancing obrolan seraya mengeluarkan dompetnya karena sudah selesai membeli sayur dan ikan. Alah, paling juga Bu Ajeng itu sirik melihat keharmonisan keluarga Bu Yaya dan Pak Surya, timpal Bu Kiki yang masih bingung untuk melihat bahan-bahan masakan yang akan dibelinya. Iya juga Bu Kiki buktinya mampir setiap hari. Saya dengar sendiri loh kalau Bu Ajeng itu selalu bertengkar dengan Pak Doni. Bu Kiki yang rumahnya bersebelahan dengan Bu Ajeng akhirnya buka suara. Bu Ajeng emang beda banget ya sama Bu Mita. Padahal mereka sama-sama adik ipar Bu Yaya. Tapi Bu Mita meski berstatus janda kelihatannya akur-akur saja tuh sama mereka, kata Bu Dina yang selalu merasa paling tahu urusan rumah tangga orang lain. Ibu-ibu yang lain pun mangut-mangut mengiyakan pertanyaan dari Bu Dina.
Sampai akhirnya ibu-ibu yang terkenal sebagai biang gosip itu langsung menghentikan obrolannya ketika dari kejauhan tampak Bu Yaya yang berjalan ke warung dengan Bu Nita yang keduanya terlihat akrab sebagai saudara ipar. Bu Yaya dan Bu Nita sudah lebih dulu melempar senyum kepada semua ibu-ibu yang ada di sana, hingga membuat mereka jadi sungkan untuk membicarakan konflik antara Bu Yaya dan juga Bu Ajeng. "Wah, saya sudah keduluan ibu-ibu nih," seloroh Bu Yaya yang masih dengan senyum manis tersungging di bibirnya. "Iya nih, jangan-jangan kita hanya kebagian tempe sama tahu doang nih," Bu Nita menimpali. Lalu ibu-ibu itu pun tertawa. Mendengar pernyataan keduanya, mereka makin kagum melihat kekompakan kakak dan adik ipar tersebut. Bahkan saking akrabnya Bu Yaya sampai membayar belanjaan Bu Nita. Kemudian keduanya pamit setelah memilih berjalan masing-masing. Pak Doni baru saja selesai berpakaian untuk berangkat kerja saat melihat sang istri pulang dengan wajah ditekuk. Ya, pagi itu Bu Ajeng pulang dari warung, bukannya membawa belanjaan, tapi malah melemparkan dompet ke kursi ruang tengah. Terlihat jelas dari raut wajahnya kalau dia sedang merasa kesal. Pak Doni lalu menghampirinya. "Ada apa, Bu? Katanya tadi mau belanja, kok nggak ada? Apa uangnya kurang?" "Ibu gak jadi belanja, Pak. Malas, ibu-ibu gosip itu malah terus menjelek-jelekan ibu. Ibu kan jadi kesel, Pak," lembut Bu Ajeng. Pak Doni malah tersenyum sambil duduk di samping Bu Ajeng. "Sabar, Bu. Namanya juga mulut manusia. Tidak mungkin bisa kita cegah orang lain membicarakan kita," kata Pak Doni bijak. Sebagai orang yang tumbuh dan besar di lingkungan pesantren, Pak Doni memang memiliki level kesabaran yang jarang dimiliki orang lain. Bahkan Pak Doni masih bisa bertutur kata lemah lembut menghadapi sikap keras sang istri. "Tapi ibu kesal banget kan, Pak, kalau setiap hari digibahin melulu gara-gara ibu gak akur sama Teh Yahya," ucap Bu Ajeng sambil bersungut-sungut menumpahkan masalahnya. Pak Doni hanya bisa menghela napas. Laki-laki berusia 40 tahunan itu tidak bisa memungkiri kalau sang istri dan kakak iparnya memang sudah tidak akur sejak lama. Semua itu gara-gara Bu Ajeng tidak suka bila Pak Doni kadang suka memintanya untuk mencontoh Bu Yahya yang memang layak dijadikan sebagai teladan. Sebagai seorang istri, Bu Yahya bukan hanya pintar memasak dan rajin beribadah, tapi juga bisa menghibur Pak Surya di masa-masa sulitnya. Pak Doni juga meminta Bu Ajeng meniru sikap Bu Mita yang juga adik iparnya. Ya, Bu Mita tetap bisa menghargai Bu Yahya sebagai kakak ipar, meski adik Bu Yahya yang merupakan suami Bu Mita sudah meninggal. Namun Bu Ajeng tetap saja tidak respek kepada Bu Yahya dan Pak Surya. "Ibu yakin kemesraan yang mereka tunjukkan pada kita semua itu palsu. Itu hanyalah topeng untuk menutupi kondisi asli rumah tangga mereka, Pak," tutur Bu Ajeng suatu kali. Ya, Bu Ajeng tetap tidak mau untuk datang berkunjung ke rumah Teh Yaya dan Pak Surya. Perempuan itu juga enggan meminta bantuan kepada mereka bila sedang mengalami kesulitan. Bahkan saat suaminya sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit pun, Bu Ajeng menolak sejumlah uang yang ditawarkan oleh Bu Yahya dan Pak Surya untuk membantu membiayai pengobatan Pak Doni yang jumlahnya tidak sedikit. "Gak usah repot-repot toh, silahkan bawa uangnya kembali, saya gak butuh," tolak Bu Ajeng. Tanpa penolakan Bu Ajeng ini membuat Bu Yahya dan suaminya kaget. Baru kali ini ada orang menolak uluran tangan mereka. Apalagi mereka tahu betul kondisi keuangan Pak Doni keluarga saat itu sedang morat-marit. Sejak Pak Doni di PKH, "Kamu jangan menolak bantuan kami dong, Ajeng. Doni itu kan adik kandung saya. Mana mungkin saya biarkan dia kesulitan," tegur Pak Surya kepada Bu Ajeng. Pak Surya agak memaksa dan meletakkan amplop coklat berisi uang itu di dekat ranjang tempat Pak Doni dirawat. Bu Ajeng diam saja. "Terimalah, Jeng. Saya tahu kamu dan Doni pasti sedang butuh uang ini," ucap Bu Yahya yang sedang mencoba membujuk Bu Ajeng. Bu Yahya mengambil uang itu di atas meja
lalu memberikannya ke tangan Bu Ajeng. Namun Bu Ajeng malah mengambil amplop yang berjumlah uang tadi, sempat diberikan oleh Bu Yahya. "Ambil kembali aja teh, kami butuh bantuan kalian," saut Bu Ajeng seraya membuang muka sombong. "Sekali kamu bersyukur punya kakak ipar seperti kami yang begitu perhatian." Akhirnya Pak Surya pun mulai terpancing emosinya. Dia merasa tersinggung dengan ucapan Bu Ajeng. Tadi Bu Yahya tampak ragu untuk mengambil amplop kembali. Sejenak perempuan itu menatap ke arah suaminya, seakan meminta persetujuan Pak Surya. Dan Pak Surya pun terpaksa mengangguk. Namun wajahnya terlihat gusar. Lalu pasangan suami istri itu pun meninggalkan ruang inap Pak Doni dengan perasaan dongkol yang mereka bawa sampai ke rumah. Sejak saat itu, meski Bu Yahya dan Pak Surya terus mencoba berbuat baik kepada Bu Ajeng dan Pak Doni, pasti selalu ditolak Bu Ajeng. Entah apa alasan Bu Ajeng memilih keputusan tersebut di saat Pak Surya dan Bu Yahya dianggap sebagai malaikat tidak bersayap yang suka membantu tanpa pamrih oleh sebagian warga. Sikap Bu Ajeng berbeda jauh dengan Bu Mita yang dengan senang hati menerima bantuan dari sang kakak ipar. Bu Mita menganggap itu bentuk perhatian dari sang kakak ipar yang mengerti kalau kini dia harus jadi tulang punggung keluarganya setelah suaminya meninggal. Surya juga suka datang mengunjungi rumah Bu Mita tanpa ditemani Bu Yahya dengan dalih hendak memberikan bantuan kepadanya. Bu Yahya tidak keberatan karena sudah menganggap Bu Mita sebagai adiknya sendiri. Beberapa bulan sesudahnya sebuah kebenaran pun terungkap. Bu Mita yang siuman setelah diberi air minum oleh Bu Cahaya tertunduk lesu dengan wajah yang mulai dibasahi sederetan air mata. "Kenapa Bu mengubur benda-benda media santet di halaman rumah Bu Yahya? Apa Ibu ingin menyantet beliau?" tanya Bu Yahya. Bu Mita kembali makin menundukkan wajahnya. Untuk beberapa saat dia terdiam. Lalu kemudian ia menjawab pertanyaan ini. "Iya, saya memang berniat menyantet Teh Yahya untuk menguasai semua harta peninggalan Kang Surya," jawab Bu Mita dengan suara bergetar. "Tapi kenapa Bu? Apa salah Bu Yahya sama Ibu?" Kali ini Bu Cahaya yang bersuara. Setelah sedikit tenang, akhirnya Bu Mita pun menceritakan semuanya. Tatapannya menerawang ke depan, seakan sedang mengingat-ingat sesuatu. "Jangan mimpi, Mita. Kamu tidak akan pernah aku nikahi. Aku hanya menganggap kalau kamu hanyalah pelampiasan karena istriku sudah tidak bisa memberiku kepuasan di ranjang," kata seorang laki-laki tampan berusia sekitar 40 tahunan. Namun sisa-sisa ketampanan di masa muda masih tergurat di wajahnya. Nada bicaranya begitu lugas, membuat perasaan wanita yang ada di dekatnya menjadi merasa teriris hatinya. Ya, laki-laki itu adalah Pak Surya. Sudah hampir setahun ini keduanya menjalin hubungan terlarang di belakang Bu Yahya. Semuanya berawal dari banyaknya bantuan dan kebaikan yang diberikan oleh Pak Surya kepada mendiang suaminya dan juga kepada Bu Mita. Sejak menyandang sebagai status janda, jelas tidak mudah bagi Bu Mita. Selain dia butuh mendapatkan nafkah lahir untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya, Bu Mita yang masih muda juga butuh untuk dipenuhi nafkah batinnya. Apalagi Bu Mita ditinggalkan sang suami untuk selama-lamanya ketika keduanya belum genap 3 tahun menjalin hidup rumah tangga. Sampai akhirnya Pak Surya yang selama ini dari luar terlihat agamis, setia sayang istri, dan selalu menunjukkan keharmonisan rumah tangga dengan Bu Yahya. Rupanya semua itu hanyalah pencitraan belaka. Rumah tangga keduanya sebenarnya tidaklah seharmonis dan semesra yang diperlihatkan di luar rumah. Rumah tangga Pak Surya dan Bu Yahya justru lebih banyak diisi dengan pertengkaran. Salah satunya karena keduanya saling menyalahkan satu sama lain gara-gara belum dikaruniai momongan. Selama 20 tahun pernikahan, Pak Surya yang memasuki masa puber kedua, diam-diam mulai mengagumi kecantikan Bu Mita. Gayung pun bersambut, keduanya sepakat menjalin hubungan terlarang, bahkan sampai melakukan hubungan intim yang dilarang oleh norma agama dan norma susila. Ibarat candu, bukannya segera menghentikan,
Pak Surya dan Bumita malah makin dalam terperosok dalam kubangan salah satu dosa besar tersebut. Namun bila di depan Bu Yahya keduanya bersikap biasa-biasa saja. Pak Surya berjanji akan menikahi Bumita dan menceraikan Bu Yahya kalau sampai Bumita hamil. Soalnya Pak Surya sangat mendambakan keturunan. Hal yang mustahil dia dapatkan dari Bu Yahya. Sayangnya seiring berjalan waktu, saat Bumita akhirnya hamil, Pak Surya malah melupakan janji yang pernah dia ikrarkan sendiri. Bahkan tanpa beban, Pak Surya mengatakan Bumita hanya sebagai pelampiasan untuk memuaskan hasratnya belaka. Tentu saja mendengar ucapan laki-laki itu, Bumita pun menjadi murka. Bumita jadi merasa selama ini hanya dimanfaatkan oleh sang kakak ipar yang diam-diam mulai dia cintai itu. Apalagi Pak Surya malah menyuruh Bumita untuk menggugurkan kandungannya yang baru berusia 3 minggu tersebut. Tentu saja Bumita menolak mentah-mentah saran dari kakak ipar sekaligus selingkuhannya itu. Kau sampai kau bocorkan semua ini kepada orang lain, apalagi kepada istriku. Aku tidak akan segan-segan menghabisi kamu, tandas Pak Surya. Seraya meninggalkan Bumita yang masih sesegukan menangis. Ya, perempuan itu kini merasa menyesal. Kenapa dulu mau-mau saja terbujuk janji manis Pak Surya. Padahal saat ini ada buah cinta mereka berdua yang kini berada di dalam perutnya. Sesuatu yang juga sangat didambakan oleh Bumita sebagai pelengkap kebahagiaan sebagai seorang perempuan. Terdorong oleh rasa sakit hati yang begitu dalam hingga merasuk ke dalam tulang, Bumita jadi ingin membalasnya. Dia pun menempuh cara yang tidak lazim, yaitu bantuan dukun. Atas bantuan seorang kenalan, Bumita pun menemui seorang dukun yang terkenal sakti di sebuah tempat terpencil di pesisir pantai wilayah selatan. Bumita ingin meminta bantuan dukun sakti bernama Abah Maman tersebut untuk menghilangkan nyawa Pak Surya lewat media santet. Nominal uang jutaan yang diminta oleh Abah Maman langsung disetujui oleh Bumita yang memang tidak pernah kekurangan uang. Meski dia tidak bekerja, soalnya Pak Surya selalu rutin memberikannya uang bulanan secara diam-diam dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Bu Yahya. Sayangnya Bumita tidak tahu kalau Abah Maman adalah dukun aliran ilmu hitam yang juga sifatnya licik dan berotak mesum. Melihat Bumita yang masih muda, berparas cantik dan bertubuh sintal membuat hasrat binatang lelaki parubaya itu menjadi bergelora. Selain meminta mahar berupa uang jutaan, Abah Maman di luar dugaan meminta kesediaan Bumita untuk melayani hasratnya. Abah Maman berkilah itu adalah salah satu syarat utama agar keinginan Bumita dikabulkan oleh cincin perawangan yang selalu membantunya. Tentu saja spontan Bumita menolaknya. Apa syarat satu itu bisa diganti dengan syarat yang lain, Bah? Maksud saya diganti dengan sejumlah uang atau barang atau apa gitu, kata Bumita mengajukan keberatan. Bumita jelas keberatan. Masa iya dia harus meladeni nafsu bejat kakek-kakek setengah baya yang dari segi penampilannya saja tidak menarik dan keringatnya saja bau kemenyan. Abah Maman spontan menggeleng. Tidak bisa tuh Neng, Neng kan mintanya santet yang paling ampuh, paling tokcer dan bisa membuat korbannya cepat mati dalam waktu singkat. Nah, itu kan sudah dari sananya minta syarat supaya Neng mau berhubungan badan sama Abah, jawab Abah Maman dengan nada bicaranya sedikit menekan. Tatapan mata laki-laki parubaya yang rambutnya sudah menipis dan dipenuhi uban tersebut begitu tajam menghujam aura hitam penuh intimidasi dan menyelubungi tubuhnya, seakan ikut menekan dan memaksa secara halus Bumita agar mau mematuhi apa yang diminta oleh Abah Maman. Bumita terdiam, sepertinya Bumita sedang sibuk menimbang-nimbang dulu sebelum mengambil keputusan. Melihat Bumita yang masih bimbang, Abah Maman kembali mencoba meyakinkan Bumita. Pokoknya Neng harus percaya sama Abah. Kalau Neng pakai santet kelas tinggi yang ini, nanti laki-laki yang ada di foto itu akan langsung mati tanpa harus sakit-sakitan dulu. Abah juga pastikan
tidak akan ada orang yang mencurigai Eneng sebagai pelakunya, karena jin Parawangan Abah akan melindungi Eneng kemanapun Eneng bepergian. Abah Maman mengakhiri ucapannya dengan tatapan tajam ke arah Bumita. Bumita yang tampak masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jadi bagaimana? Mau dilanjutkan atau Eneng mundur saja? Tambah Abah Maman. Kembali menekan Bumita dengan nada bicaranya yang tegas tanpa ragu. Bumita mengiyakan. Baik Bah, saya bersedia. Yang penting laki-laki itu cepat mati agar sakit hati saya terbalaskan. Abah Maman manggut-manggut seraya mengusap-ngusap janggutnya yang mencintai panjang dan sudah dipenuhi uban. Abah Maman terlihat puas dengan jawaban Bumita, karena sejak pertama kali melihat Bumita datang, dia sudah sangat tertarik untuk menyetubuhi perempuan itu. Lalu tidak lama kemudian santet yang dikirim Abah Maman berhasil menewaskan Pak Surya. Namun Bumita yang merasa tidak puas malah ingin menguasai semua harta peninggalan Pak Surya. Dia kembali meminta bantuan Abah Maman untuk membuat Bu Yahya jadi sakit-sakitan, kemudian meninggal. Agar warga tidak curiga, tapi rencananya malah berhasil digagalkan oleh Nindi. Nindi dan Mencahaya hanya geleng-geleng kepala mendengar semua pengakuan Bunita. Kini Nindi tahu kalau sosok kuntilanak yang semalam hendak mencelakainya adalah salah satu jin Parawangan Abah Maman yang ditugaskan untuk melindungi Bumita. Untunglah Nindi berhasil selamat. Ibu harus minta maaf sama Bu Ajeng dan Pak Doni karena mereka dipitnah gara-gara ibu, kata Nindi. Bumita mengaku. Bumita pun menemui Bu Yahya lalu mengakui dialah yang sudah mengirim santet untuk Pak Surya. Dia juga mengakui tentang hubungan terlarang yang selama ini terjalin antara dia dan mendiang Pak Surya. Tangis Bu Yahya pun pecah. Sebuah tamparan pun mendarat di pipi kanan Bumita. Bu Yahya merasa sangat berdosa karena sudah menuduh Bu Ajenglah pelakunya. Awalnya Bu Yahya hendak melaporkan Bumita ke pihak yang berwajib, namun dia berubah pikiran setelah tahu kalau Bumita sedang mengandung anak Pak Surya di luar dugaan. Bu Yahya malah meminta Bumita untuk tetap menjaga kandungannya baik-baik karena bayi yang ada di dalam kandungan Bumita adalah anak Pak Surya. Bumita menangis bahagia. Bu Ajeng dan Pak Doni yang sudah ikhlas dengan semua cobaan yang menimpa keluarga mereka juga mau memaafkan kesalahan Bumita. Akhirnya di depan semua orang Bu Ajeng buka suara. Kenapa selama ini selalu menolak setiap bantuan yang diberikan oleh Pak Surya. Sebenarnya Pak Surya sudah berkali-kali merayu saya agar mau jadi selingkuhannya. Pak Surya ingin sekali punya keturunan. Tapi saya selalu menolak, makanya saya juga sengaja menjaga jarak sama Teh Yaya untuk menghindari Asurya. Bukan karena saya benci sama Teh Yaya, maafin saya ya, ucap Bu Ajeng yang dengan suara bergetar menahan tangis. Bu Ajeng unek-unek yang selama ini hanya dia pendam sendirian bertahun-tahun, akhirnya bisa dia utarakan. Semua orang tentu sangat terkejut mendengar pengakuan Bu Ajeng, termasuk Bu Yahya. Perempuan itu tambah shock saat tahu kelakuan asli suaminya di belakangnya. Hati perempuan itu seperti disehat-sehat oleh sempilu ketika mendapati kenyataan kalau mendiang suaminya bukanlah suami yang setia, melainkan tidak lebih dari seorang laki-laki hidung belang yang gemar mengumbar nafsu binatangnya dengan menggoda adik iparnya sendiri. Tolong maafkan semua kesalahan Asurya ya Jeng. Maafkan juga saya yang sudah menuduh kamu yang bukan-bukan sama kamu, pinta Bu Yahya dengan mata berkaca-kaca. Bahkan hendak berlutut di hadapan Bu Ajeng, tapi segera dicegah oleh Bu Ajeng. Jangan begitu Teh, saya udah maafin Teteh dan Asurya. Kita lupakan saja ya semuanya, sahut Bu Ajeng dengan hati yang tulus. Bu Ajeng pun memeluk Bu Yahya, membiarkan Bu Yahya menumpahkan semua tangis kekecewaannya. Dalam pelukannya, Pak Doni pun ikut minta maaf karena sempat berprasangka buruk kepada sang istri. Kini dia bangga punya istri setia seperti Bu Ajeng. Sementara itu, Bu Ajeng juga meminta maaf agar Bumita jangan sampai mengulangi perbuatannya.
bersekutu dengan jin hanya untuk melampiaskan dendamnya. Bumita hanya mengiyakan. Katanya dia juga sudah kapok berurusan dengan dukun. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Terima kasih untuk yang sudah hadir. Wassalam.